part pertama, Miho pun terpojok oleh serangan iblis nafsu dan Shin pun langsung menyoroti kedatangan si pendeta muda AA Johan namanya. Iya, kegantangannya 11-12 lah sama Kang Irfan. Di sana si paman sangat terkejut oleh sangat mudahnya pengusir setan dari keuskupan dan Johan secara gamblang mengatakan bahwa ramalan telah menggariskan kepada Miho yang ternyata ia adalah wanita penyelamat dari kegelapan yang akan menguasai dunia. Bahkan Miho kata Johan harus dilindungi agar tidak gagal lagi seperti kejadian dulu yang dimana kegelapan menjadi pemenang. Balik lagi ke pertarungan AA berjas yaitu Pan versus Iblis. Terlihat pertarungan mereka sangat intens, namun nampaknya si Iblis bertanduk bukan lawan yang sepadan. Pasti ia pun berhasil dikalahkan dan si Pan kembali meninggalkan Miho dibarengi kedatangan para polisi dan pamannya. Miho di sana berusaha menjelaskan apa yang ia alami, tapi semua orang nampaknya tidak percaya sehingga ia pun diam-diam ke bandara untuk meninggalkan desa ini. Namun lagi dan lagi, iblis nafsu selalu mengikuti Miho pergi sehingga satpam penjaga pun akan menjadi korban selanjutnya. Balik ke Miho, ia berusaha secepatnya membeli penerbangan apa saja, tapi karena sang paman udah tahu akan watak Miho, pihak maskapai pun enggan membiarkan ia pergi sampai Miho dibawa ke ruang tunggu untuk menunggu seseorang yang melarangnya pergi. Di sana Miho sangat geram akan perlakuan ini dan malahan ditambah serangan yang ia tidak sadari. Ya, semua orang yang ada di sana menjadi bebek belur, sedangkan Miho berusaha kabur dari makhluk ini, tapi bagaikan madu dan lebah, si iblis selalu berusaha menaklukkan Miho sehingga untung ya kan Miho masih selamat sehingga ia pun kembali berlari tanpa arah untuk menyelamatkan diri serta bersembunyi. Ya ampun, Miho kembali ketahuan dan ketika sudah terpojok, ya kalian sudah tahu siapa yang menolong dan pertarungan antara Naruto dan Sasuke kembali tersaji. Pertarungan berjalan sangat elot, namun karena Pan pengen secepatnya rebahan, si iblis nafsu pun langsung ia taklukkan. 거역할 수 있으면 해보든가. Lalu di pagi hari, Van selalu datang ke rumah si nenek dan di sana Van selalu bertanya kepada beliau mengenai takdir Wong Jung terlahir kembali. Dan si nenek pun merespon ya kan dan mengatakan jika benar-benar ini Miho itu Wong Jung di masa lalu, semoga saja ia selalu selamat dari serangan iblis nafsu. Yang pasti mereka tidak akan membiarkan Miho selamat karena itu akan mengancam peradaban dunia kegelapan mereka. Di sana juga ada cucu dari si nenek bernama Yomji yang terlihat dari gesturnya tidak
tidak menyukai Pan sama sekali. Singkat waktu malam pun tiba, terlihat Miho sangat gelisah akan masalah yang ia hadapi hingga ia pun berusaha menenangkan diri dengan meneguk pil obat tidur, tapi tiba-tiba ya, Pan datang secara dadakan dan di sana Miho kembali bersedih akan perjalanan hidup yang ia telah lalui. 지금 누가 지켜주러 온 거 아니에요? 아니야. 그럼 여기 왜 왔는데요? 첫눈을 반해서 따라왔나? 아니, 취직하자고요. 경호원으로. Dan sebagai lelaki sejati yang suka main lato-lato dan rajin menabung, Pan pun berusaha menerima menjadi pengawal pribadi Miho. Lalu Shin akan membawa kita kepada penyesalan Pan di tempo dulu, yang karena pengaruh iblis nafsu ia malahan membunuh Miho tanpa adanya kesadaran diri. Dan kini apakah Pan bisa mengendalikan iblis yang ada di dalam tubuhnya? Setelah teken kontrak sebagai pengawal Miho, sekarang Pan pun diperkenalkan kepada pamannya, sehingga sehari-hari Miho serta Pan selalu bersama kemana-mana hingga di suatu saat ia mengajar. Ternyata Miho tidak ada basic sama sekali untuk menjadi guru, membuat beberapa muridnya tidak respect terhadapnya. Dan bahkan secara terang-terangan ada murid bernama Beomji yang nyelonong pergi sembari berkata aku bolos. Dan semua itu dilakukan Beomji karena sahabatnya Soreon akhir-akhir ini tidak pernah masuk ke sekolah lagi. Dan sebagai teman, Yeomji pun mencoba mendatangi ke rumahnya untuk melihat keadaan Soreon. Namun ya, setelah bertemu ternyata Soreon sepertinya mengalami hari yang cukup buruk. Dan hal itu sudah diketahui Beomji, pasti katanya ulah lelaki keparat itu. Sebenarnya kekasih Soreon ini memang psikopat wanita yang sangat kejam, karena sebagai anak orang yang berpengaruh di Pulau Jeju, ia pun dengan sesukanya memilih wanita serta mengintimidasi mereka. Bahkan parahnya ketika wanita yang menjadi korban siksaan dan dilecehkan melapor, ia tidak segan-segan mengancam akan menyebarkan beberapa foto pribadi wanita di media sosial, yang otomatis karena tidak ingin malu, mereka para korban pun harus ikhlas akan nasib malang yang menimpanya. Dan Gyeongjon lelaki ini ternyata selalu mengawasi Soreon atas segala gerak-geriknya, sehingga Bo Yeomji diusir agar tidak menimbulkan masalah lagi. Lalu karena Beomji bingung harus bantu Reon bagaimana, ia pun mendatangi guru konseling yaitu Miho itu sendiri. Di sana Yeomji menceritakan derita Soreon yang terus disiksa serta dikuntit oleh pacarnya. Dan kata Yeomji percuma melapor polisi karena tidak adanya bukti sama sekali, dan hal itu hanya akan memperburuk keadaan. Yah, maksud Yeomji melapor kepada Miho barangkali bisa bantu Soreon dengan segala kekayaan serta kekuasaannya. 그러니까 자세하게 말하기 힘든 사정은 경찰과 만나서 얘기하고. Ya, meski sebenarnya Miho simpati akan permasalahan itu, namun ia berusaha menutupi kekhawatiran tersebut. Dan Shin beralih kepada Chang si paman, ia pun menemui nenek dari Yeomji. Di sana ternyata mereka saling kenal dekat, bahkan Chang dulunya adalah seorang pendeta muda yang tepat ketika nyawanya hampir modar diserang iblis nafsu. Ia pun diselamatkan Pan di masa lalu, dan kini paman Kang sedikit khawatir akan kedekatan Pan serta Miho. Lalu hal itu ditanggapi berbeda oleh si nenek bahwa Pan adalah orang yang berjasa untuk melindungi Miho, dan hal itu kata si nenek ialah usahanya dia untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Balik ke permasalahan adik Soreon, ya kan, di sana ia berusaha mengakhiri hidupnya, tapi tiba-tiba ia mendengar Bo Yeomji membicarakan tentang Bonjul. Ya, katanya roh penghuni pohon suci tersebut selalu mendengarkan kesusahan manusia dan menghapusnya untuk kita. Sehingga karena Soreon percaya akan saran temannya, ia pun nekat di malam hari mendatangi pohon suci tersebut. Dan di sana akibat pemanggilan roh tersebut sepertinya juga berdampak besar dengan kemunculan iblis nafsu. Yang hal itu dibuktikan si nenek sangat cemas serta pedang Pan mengalami gejolak yang sangat besar. Kini pagi pun tiba, ya seperti biasa mereka berangkat ke sekolah, dan hari ini si Johan pendeta ganteng mirip Kang Irfan juga akan ikut bersama. Mobil pun melaju, tapi di pertengahan perjalanan Pan malahan keluar dari mobil. Ya pasti ada something, ya kan, sedangkan Johan dan Miho
ia kembali ketemu dengan Beomji. Di sana Yeomji bercerita Soryun sepertinya mengalami kerasukan yang sangat parah, dan otomatis karena Miho sangat prihatin dan kebetulan Johan seorang pendeta, mereka pun coba mendatangi kediaman Soryun. Sedangkan di tempat Fan, ya benar, Miho pasti dalam ancaman iblis nafsu. Dan apakah lelaki pirang itu Gongchan? Balik ke rumah Soryun, terlihat Soryun mengalami gejala kerasukan yang sangat parah, membuat Johan akan melakukan ritual pengusiran roh jahat terhadap dirinya. Ya, rupanya roh jahat ini dikuasai oleh iblis nafsu, sehingga usaha ritual yang sebenarnya selalu berhasil dilakukan Johan ternyata tidak ada efeknya terhadap korbannya. Oke teman-teman, segitu aja. Tunggu ya part selanjutnya. Bye.